Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin untuk berdoa. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Akbar Abani, Alisandor Kalimah, Ayuda Hardiansyah, Ini Apriliani, Fadila Baihaqi, Georgia Fariski, Zulfi Azam, Khairul Azam, Keiza Cahya Alfia, Husni Fatul Karim, M. Yusuf Fajrullah, Marwa Alifah, Muhammad Atta Muzaffar, Muhammad David Ridwan, Muhammad Farel, Muhammad Raihan Aziansyah, Muhammad Reza Hermawan, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Syahridin, Mutiara Rahmawati Putri, Nasyiwa Fitriani, Nur Muhammad Saifullah, Rama Putra Anggratama, Rafa Akbar, Revan Ananta, Raihan Raditya Tama, Reza Febrian, Said Agil, Salman Taskia, Salwa Khairul Nisa, Syahdan Miyaji, Revan Ifran Prayoga. Ibu buka kembali kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Tiara Mentari Anjeni. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Tiara. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita cek fokus kita semua nih. Kita ice breaking terlebih dahulu supaya suasana cair. Oke? Siap? Oke, kalian tepuk satu kali. Bilang shot, tepuk tangan 2 kali ya. Tepuk 2 kali, oke? Bisa dimulai? Cek, cek, sound, on, cek sound. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pada hari ini Ibu akan membawakan sebuah layanan, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu di sini apa itu layanan informasi? Nggak ada yang tahu? Oke. Ibu jelaskan sedikit mengenai layanan informasi. Jadi layanan informasi itu merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK agar
jadi dapat mengetahui wawasan, lalu juga dapat menambah informasi baik untuk dirinya sendiri maupun selanjutnya tujuan layanan informasi tersebut yaitu di sini tujuannya itu membantu peserta didik untuk mengetahui macam-macam informasi, bisa untuk membantu pengembangan dirinya, sosialnya, karirnya, lalu juga untuk kegiatan pembelajarannya. Oke, hari ini Ibu mau membawakan topik yaitu mengenai kematangan emosi. Di sini ada yang tahu apa itu emosi? Ada yang tahu? Atau contoh emosi ada yang tahu? Marah, betul. Terus ada lagi? Sedih, ngantuk, kecewa, betul. Bahagia. Dan masih banyak lagi ya, seperti antaranya ada sedih, marah, kecewa, takut, bahagia, senang, itu termasuk dalam emosi. Jadi, kenapa kita mempelajari mengenai emosi, yaitu dengan kita memahami emosi itu, kita dapat mengenali perasaan yang kita miliki. Terkadang masih banyak orang yang tidak mengenali dirinya sendiri, emosinya. Jadi masih terpendam, dia nggak bisa mengungkapkan emosinya sendiri, ya kan? Terus dengan mengendalikan emosi yang kita punya ini, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap orang lain. Jadi kita tidak merugikan orang lain. Misalkan kita merasa marah, kalau kita dapat mengendalikan emosi kita, berarti kita tidak merugikan orang lain. Dengan pemahaman emosi juga, kita dapat membantu diri kita untuk mengurangi stres, terus juga untuk meningkatkan kesehatan mental kita, lalu bisa menumbuhkan empati kita terhadap orang lain. Nah, pada hari ini Ibu akan membagikan sebuah lembar seperti lembar kerja. Ini kalian isi, nanti akan kalian isi. Nanti kalian tulis namanya dan kelasnya. Di sini Ibu mencantumkan ada 3 emosi, ada senang, marah, dan sedih. Kalian pilih sesuai dengan keadaan kalian pada hari ini. Lalu alasannya kalian bisa tulis di bawahnya. Sampai sini kalian semua paham? Akan Ibu bagikan ya lembarnya. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya, di checklist emosinya dan alasannya. Sesuai dengan keadaan kalian masing-masing ya. Depan yang berkaca. Yurfi. Tasnya? Sudah paham cara mengisinya? Oke, silakan diisi sesuai dengan keadaan kalian masing-masing dan ditulis juga beserta alasannya.
tunjuk tangan. Emosi senang terjadi itu biasanya karena hal apa? Ya boleh. Mendapat uang, betul itu. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ada lagi dari sini? Emosi senang. Bisa juga emosi senang mendapat hadiah dari orang tua, dari teman, itu juga termasuk emosi senang. Selanjutnya emosi marah, ada yang bisa memberi contoh? Uangnya hilang, terus sebel sama teman, iya konflik teman sebaya. Tadi emosi senang sudah, emosi marah sudah, sekarang emosi sedih. Biasanya kalian merasa sedih ketika satu-satu, coba ngomong satu. Ban bocor, terus dari ban sini. Sakit perut merasa sedih, ya bisa. Gak dapat uang jajan, sedih, nggak bisa jajan. Dari sini. Apa? Diomelin mama, itu juga. Ke dalam emosi sedih. Oke, sampai sini Ibu mau menjelaskan sedikit mengenai apa itu emosi. Di pengertian emosi itu merupakan perasaan yang muncul dari dalam diri seseorang sebagai reaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Jadi terkadang kita merasa marah, merasa sedih, senang, takut, terus cemas. Pasti kalian di sini pernah merasakan emosi tersebut, betul? Ada yang bisa memberi contoh dari emosi takut itu apa? Takut kehilangan orang tua, bisa. Apa? Takut dimaling. Takut serangga, itu juga termasuk emosi takut. Terus kalau emosi kecewa, gak ada olahraga, kecewa. Ditinggal teman, kecewa. Ya, jadi semua itu termasuk ke dalam emosi. Selanjutnya ini juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis emosi. Jadi ada dua jenis emosi. Yang pertama ada emosi positif dan emosi negatif. Ada yang tahu perbedaan emosi positif dan emosi negatif? Nggak tahu? Jadi emosi itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada emosi positif, yaitu emosi terkendali, dan yang kedua adalah emosi negatif yang tidak dapat terkendali biasanya. Jadi emosi positif itu merupakan emosi yang sifatnya dapat menunjang keberhasilan karir pendidikan atau karir pekerjaan dan tidak merugikan orang lain. Contoh emosi positif, ada yang tahu? Ya? Memberi energi dan semangat. Semangat, emosi positif itu termasuk. Terus ada lagi? Senang, itu termasuk emosi positif. Gembira, lalu juga ada rasa cinta, itu juga termasuk ke dalam emosi positif. Di sini ada yang pernah merasakan cinta? Cinta dan kasih sayang terhadap orang tua, terhadap teman, itu termasuk ke dalam emosi cinta. Oke, selanjutnya itu ada emosi negatif. Jadi emosi negatif itu merupakan emosi yang sifatnya dapat merusak karir pendidikan dan karir pekerjaan, serta juga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi contoh dari emosi negatif ada yang bisa menyebutkan? Marah, kecewa, sakit hati, takut, ada lagi? Cemas juga bisa, karena dari emosi
mengalihkan emosi ke hal positif. Ya, bisa mengalihkan kegiatan menjadi positif. Ya, seperti berolahraga, Bisa berolahraga, mendengarkan musik, ya, mendengarkan musik, berolahraga, berdoa, berdoa. atau menyalurkan emosi melalui kegiatan yang bermanfaat sehingga perasaan menjadi lebih terkendali. Betul sekali. Selanjutnya, Ibu juga akan memberikan tips mengenai cara mengendalikan emosi. Yang pertama, kita bisa menenangkan diri. Ketika kita marah, ketika kita kecewa, cemas, kita bisa menenangkan diri. Contohnya dengan mendengarkan musik, mengaji, sholat. Yes, your face. Terus juga kita harus mengingat dampak negatif yang terjadi. Ketika kita marah, lalu kita melampiaskan ke orang lain, otomatis orang lain akan kena marah. Betul? Nah, kita harus mengingat hal negatif tersebut agar tidak terjadi. Jadi kita harus menahan emosi tersebut, terutama emosi marah. Selanjutnya, kalian juga bisa menganggap bahwa hari ini ketika kalian marah itu merupakan hari kalian terakhir hidup. Ya. Jadi kalian bisa ibaratnya merenung, jadi kayak wah kayaknya hari ini hari terakhir hidup, jadi aku mau mengendalikan emosiku, gitu kan. Terus selanjutnya kalian bisa juga untuk memaafkan dan melupakan emosi yang sudah terjadi. Misalkan kalian marah dengan teman kalian, tapi kalian hilangkan rasa emosi marah itu. Kalian anggap oh mungkin dia marah karena aku salah, jadi dengan kalian ganti dengan sesuatu yang positif, jadi emosi marah kalian tersebut itu bisa perlahan berkurang. Selanjutnya juga cara mengendalikan emosi tadi sudah dijelaskan dengan temannya, yaitu berolahraga. Dengan berolahraga kita bisa mengembalikan pikiran-pikiran kita menjadi fresh, jadi tidak memikirkan hal-hal yang sekiranya tidak menyenangkan di hati kita. Selanjutnya juga kita bisa melakukan hal-hal yang kita senangi. Contoh, masak. Terus ada yang bisa menjelaskan lagi hal-hal yang biasa disenangi dengan diri kalian. Bermain game, itu juga bisa. Terus bermain bola, berenang, bernyanyi, ya. Dan contoh-contoh tersebut juga merupakan hal-hal yang kalian senangi. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas yaitu diskusi antar teman sebangku ya. Jadi kalian diskusi dengan teman sebangku kalian, akan Ibu berikan sebuah pertanyaan atau pertanyaan. Jadi nanti kalian diskusi dengan teman sebangku kalian, lalu nanti akan Ibu panggil untuk maju ke depan dan menjelaskan hasil diskusinya. Yang pertama, apa dampak dari emosi positif dan emosi negatif bagi diri kita maupun orang lain? Yang kedua, bagaimana cara untuk diri kita mengendalikan emosi? Silahkan kalian diskusi, Ibu beri waktu 10 menit. Ibu akan coba panggil siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, boleh? Silakan kamu berdua teman sebangkunya. Boleh memperkenalkan dirinya, lalu bacakan atau jelaskan ke teman-teman apa yang sudah kamu dapat dari diskusi antar teman sebangku tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Wijay. Saya Barabani Kurniawan. Hari ini kami ingin membacakan hasil diskusi kami tentang dampak dari emosi positif dan negatif bagi diri kita dan
orang lain. Oke, dampak positifnya apa? Bagi diri sendiri, menumbuhkan motivasi, meningkatkan semangat belajar atau bekerja, menumbuhkan rasa percaya diri, membuat tubuh lebih sehat karena stres berkurang, serta membantu berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Bagi orang lain, menciptakan suasana yang harmonis, menularkan energi dan semangat, mempererat hubungan sosial, serta membuat interaksi yang lebih menyenangkan. Dampak emosi negatifnya bagi diri sendiri, menurunkan konsentrasi belajar atau bekerja, memicu stres, menimbulkan rasa cemas atau malam, bahkan bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Bagi orang lain, dapat melukai perasaan orang sekitar, merusak hubungan sosial, memicu konflik atau pertengkaran, serta menciptakan lingkungan yang tidak nyaman. Beri tepuk tangan juga teman ya. Lalu mengendalikan emosi yaitu menenangkan diri sebelum bereaksi, misalnya dengan menarik nafas dalam-dalam, menghitung sampai 10 atau berdiam sejenak agar pikiran lebih jernih. Bagus sekali. Oke, selanjutnya ada yang mau maju lagi untuk menjelaskan hasil diskusinya? Angkat tangan. Silakan, boleh. Silakan memperkenalkan dirinya, lalu jelaskan ke teman-teman apa hasil diskusi yang sudah kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atul Zafar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak Emosi positif dan dampak emosi negatif. Silakan. Emosi positif memberi energi dan semangat, meningkatkan daya tahan tubuh, memperluas pola pikir, serta membantu seseorang lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan emosi negatif yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas, mengganggu pola tidur, menimbulkan keputusan yang terburu-buru atau tidak rasional, bahkan berpotensi menimbulkan penyesalan bagi orang lain. Emosi negatif bisa menimbulkan rasa takut, tertekan, atau menjauhkan diri dari kita. Cara mengendalikan emosinya? Cara mengendalikan emosi, mengalihkan emosi ke hal positif seperti berolahraga, mendengarkan musik, berdoa, atau menyalurkan emosi melalui kegiatan yang memotivasi sehingga rasa negatif lebih terkendali. Oke, terima kasih. Masih semangat? Oke, kita cek fokus ya. Kalau ibu bilang cek, kalian tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang stop, tepuk 2 kali. Cek, cek, stop, cek, stop. Lagi ya. Cek, stop, cek, stop. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan sebuah lembaran refleksi. Jadi kalian mengisi lembaran refleksinya, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Lalu kalian centang. Pelayanan yang ibu berikan apakah sangat memuaskan atau tidak. Jadi nanti akan ibu bagikan, lalu kalian centang ya. Sudah paham? Baik, silakan dikerjakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan.
mengenai materi hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan pelajarannya? Boleh, silakan. Diri, sebutkan nama, lalu jelaskan. Perkenalkan, nama saya Najwa Fitriani. Saya akan membacakan kesimpulan. Kita jadi paham apa itu emosi, jenis-jenis emosi, dan cara mengelola emosi untuk diri sendiri. Oke, beri tepuk tangan. Silakan. Perkenalkan, nama saya ini. Saya akan membacakan kesimpulan. Mempelajari emosi sangat penting karena membantu kita mengenali, memahami, dan mengendalikan perasaan diri sendiri maupun orang lain. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ibu juga akan membacakan sedikit kesimpulan mengenai materi hari ini. Jadi, kesimpulannya yaitu emosi merupakan luapan perasaan yang muncul sebagai reaksi psikologis dan fisiologis yang bersifat subjektif serta memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang. Emosi ini bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positif dari emosi ini itu apabila bisa terkendali emosi kita akan merasa semangat, bahagia, juga dapat meningkatkan motivasi. Selanjutnya, emosi yang tidak terkendali atau dampak negatifnya itu bisa merusak konsentrasi belajar, terus juga bisa merusak pertemanan, terus hubungan dengan orang lain, bahkan juga bisa merugikan diri sendiri. Jadi, oleh karena itu, dengan adanya emosi itu sangat penting kita pelajari dan kita latih seperti itu. Baik, sebelum kita menutup, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, cukup. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa karena sebentar lagi juga mau pulang, ya kan? Oke. Boleh dipimpin doa di dalam hati saja ya. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati sesuai percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Alhamdulillah, terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif, dengan semangat. Sampai jumpa minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.